Hi, it's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatia Gozia dengan NIM akhir 012 kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang pertama, deskripsi kata benda. Pengertian deskripsi. Deskripsi adalah bentuk tulisan yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan rinci dan jelas menggunakan kata-kata. Selanjutnya, pengertian kata benda. Kata benda adalah nama dari semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda sering disebut sebagai nomina. Kata benda juga dapat didefinisikan sebagai suatu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang bisa diterangkan menggunakan jenis kata-kata lain. Selanjutnya, ada karakteristik kata benda. Yang pertama itu berdasarkan pada bentuk, contohnya kecantikan dan kehendak. Yang kedua, berdasarkan frasa atau kelompok kata, contohnya kota yang indah. Dan yang ketiga adalah menggunakan subkelompok kata benda sebagai dasar, contohnya Fitra pergi ke kampus, jadinya ia pergi ke kampus. Selanjutnya ada kata benda konkret. Kata benda konkret merujuk pada objek yang dapat diamati, diraba, didengar, dicium, atau diukur secara langsung. Seperti contoh, meja, buku, rumah, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini sebaliknya. Kata benda abstrak menggambarkan ide, konsep, emosi, atau karakteristik yang tidak dapat diamati atau diukur. Seperti contoh, cinta, kebahagiaan, keadilan, dan keberanian. Nah, perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak adalah perbedaan antara keduanya terletak pada sifat objek yang mereka tunjukkan. Nah, selanjutnya ini contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Contohnya, rendang adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya lagi ada terdapat 1.200 macam hewan yang berada di Taman Safari. Kalau contoh benda abstrak dan pendeskripsiannya seperti ini. Aku selalu dicari oleh banyak orang. Aku bisa didapat jika kita membacanya. Aku digunakan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Apakah aku? Aku adalah ilmu. Materi yang kedua, identifikasi diri. Pengertian identifikasi. Identifikasi adalah suatu tindakan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencuri, menemukan, meneliti, dan mencatat data serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Selanjutnya, menuliskan nama diri. Menuliskan nama diri ini caranya adalah menggunakan huruf kapital juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini juga berlaku untuk julukan. Jadi pada saat menuliskan nama orang, maka wajib memakai huruf besar di awalnya. Selanjutnya, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta kata atau ungkapan lain, termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Selanjutnya ada karakteristik nama diri dan keluarga. Usaha pendidikan karakter melalui lingkungan keluarga dapat dilakukan setidaknya melalui 4 cara, yaitu keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan hukuman, serta motivasi terhadap anak. Cara-cara tersebut dilaksanakan dengan pola yang baik yang diulangi secara terus-menerus dan berlangsung secara konsisten. Selanjutnya adalah menuliskan nama dengan status sosial, jenis kelamin, usia, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, dan lain sebagainya. Achieve status merupakan jenis status sosial yang diperoleh seseorang karena adanya kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Ini dengan cara melakukan observasi terhadap teman sejawat agar mengetahui pangkat akademiknya. Lalu menuliskan hasil laporan observasi di media tertentu. Materi ketiga, kalimat sapaan. Pengertian. Kata sapaan menurut Roger Brown and Albert Gilman 1960 merujuk pada kata ganti yang digunakan untuk menyapa orang kedua. Sehingga kalimat sapaan adalah kata ganti orang kedua yang digunakan dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Dan yang terakhir, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Selanjutnya ada kaidahnya. Kaidah yang pertama itu adalah penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Dan yang terakhir, bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali tanda koma. Selanjutnya itu ada contohnya.
Yang pertama, kalimat sapaan hormat. Selamat siang tuan, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu kalimat sapaan hormat. Yang kedua adalah kalimat sapaan biasa. Hai Santi, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Selanjutnya itu ada kalimat sapaan tidak formal. Hai Nur, mau ikut kami piknik gak? Selanjutnya ada kalimat sapaan teman sebaya. Apabila dengan teman sebaya, penggunaan sapaan biasa lebih sopan, namun tetap menjaga kesopanan dan tidak menyakiti perasaan lawan bicaranya, seperti Hai Sel, kamu mau ikut kami pergi nggak? Selanjutnya, kalimat sapaan orang yang lebih tua. Jika orang yang berusia lebih tua dari penutur, akan disapa dengan sapaan Pak atau Bu, atau lebih sopan. Contohnya, selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu? Materi keempat, prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan percakapan awal yang memiliki peran besar dalam alur cerita. Prolog berperan untuk memperkenalkan suatu peristiwa serta konflik yang akan terjadi di dalam cerita agar penonton dapat mengikuti alur cerita. Selain itu, prolog juga berperan untuk mengutarakan keterangan tentang masalah, gagasan, pesan, jalan cerita, latar belakang cerita, tokoh-tokoh cerita, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada dialog. Dialog itu berisikan percakapan para pemain dalam sebuah cerita untuk mengetahui jalan cerita yang ada di drama. Dalam penyampaiannya, dialog harus disertai dengan penjiwaan emosional dan penghafalannya harus jelas dan keras. Dalam penyampaian dialog, pilihlah kata yang tepat dan struktur kata kalimat yang baik agar penonton dapat mengetahui jalan cerita yang disampaikan. Selanjutnya ada epilog. Epilog menjadi bagian terakhir dari sebuah drama. Epilog berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita. Epilog ini berisikan kesimpulan cerita yang memuat tentang nasihat, pesan, atau amanat pengarang berdasarkan cerita yang disajikannya. Dengan kata lain, epilog merupakan peristiwa terakhir yang menyelesaikan peristiwa induk. Dan ini ada teman sejawat. Teman sejawat dapat diartikan sebagai sahabat, teman sepermainan, atau teman seumuran yang selalu melakukan berbagai aktivitas bersama dan memiliki tujuan yang sama dalam berkomunikasi. Teman dapat mempengaruhi aspek emosi, psikologis, dan sosial seseorang. Berdialog dengan teman sejawat berarti interaksi dengan orang lain yang memiliki tingkat kesamaan usia, latar belakang, dan budaya yang sama. Materi kelima, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca adalah proses dalam memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata penulis. Petunjuk adalah suatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara, atau penggunaan. Petunjuk berfungsi sebagai pedoman atau pembimbing dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis membaca. Jenis membaca itu ada 4. Yang pertama, membaca cepat. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca nyaring. Dan yang keempat, membaca senyap. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi membaca. Yang kedua, mempersiapkan aktivitas membaca. Yang ketiga, pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Yang keempat, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Yang kelima, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Yang keenam, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Yang ketujuh, membuat catatan singkat. Dan yang terakhir, mengerti bukan menghafal. Selanjutnya, tata cara membaca dengan baik dan benar. Yang pertama, pilihlah waktu yang menurut kita pas untuk membaca. Yang kedua, sebelum membaca, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, pilihlah tempat dan suasana yang cocok untuk membaca. Yang keempat, tingkatkan motivasi agar lebih bersemangat dalam membaca. Yang kelima, pastikan posisi membaca benar. Yang keenam, konsentrasi. Yang ketujuh, siapkan alat-alat yang dapat membantu dalam membaca seperti pulpen, pensil. Dan yang kedelapan, berilah garis atau stabilo pada kalimat yang menurut kalian penting. Dan yang terakhir, baca ulang buku sampai kamu benar-benar puas, paham, dan mengerti tentang isi bacaan yang sudah kamu baca. Materi ke-6, tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah ungkapan perasaan yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna serta terikat oleh irama. Puisi biasanya memiliki ciri-ciri sesuai dengan kenyataan, menggunakan bahasa singkat yang disatukan dalam bentuk bait, dan menawarkan interpretasi atau penjelasan mengenai makna puisi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari bait-bait baris dan setiap barisan memiliki makna. Yang kedua, rima dan ritme dalam puisi menghasilkan efek suara yang unik sehingga menambah daya tarik. Yang ketiga, puisi menggunakan gaya bahasa, kiasan, atau majas. Dan yang terakhir, puisi menjadi media untuk mengkomunikasikan perasaan dan pengalaman. Selanjutnya itu ada prosa. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan. Prosa biasa digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau informasi secara objektif. Prosa dapat berupa artikel, buku, esai, cerpen, atau apapun. Prosa terbagi menjadi 2, yaitu prosa fiksi, contohnya cerpen, novel, dan prosa non-fiksi, contohnya esai, kritik, dan biografi. Ciri-ciri prosa itu ada 7. Yang pertama, bentuknya bebas. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam prosa dipengaruhi oleh bahasa lain. Yang ketiga,
prosa memiliki tema sebagai dasar masalah yang akan dibahas. Yang keempat, perkembangan prosa dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Yang kelima, prosa dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang keenam, prosa memiliki pesan moral yang akan disampaikan. Dan yang ketujuh, prosa memiliki alur atau jalan cerita. Materi ketujuh, menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menulis yang dilakukan untuk merangkai huruf demi huruf tanpa mengangkat alat tulis, sehingga menghasilkan kata atau kalimat yang saling bersambung. Huruf tegak bersambung dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bersambung ekstrim, ketersambungan antara kata, dan ketersambungan parisal. Manfaat menulis tegak bersambung menurut Wang Muba adalah: yang pertama, merangsang kerja otak agar lebih kreatif; yang kedua, menulis lebih cepat; yang ketiga, tulisan lebih menjadi indah dan rapi; dan yang keempat, mengasah daya seni. Selanjutnya ada buku garis tidak atau tipis tebal, merupakan jenis buku yang memiliki kolom dengan 3 garis yang halus yang dapat membantu anak-anak dalam menulis sejajar dan memudahkan dalam menulis. Kelebihan dari buku tulis halus ini adalah: yang pertama, mempermudah dalam menyamakan besarnya huruf dalam menulis; yang kedua, membantu dalam menulis perbandingan besarnya huruf besar dan huruf kecil; dan yang ketiga, membantu dalam membuat tegaknya tulisan, tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Materi ke-8, ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan atau precis merupakan bentuk singkat dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan dasar dari karangan aslinya. Adapun tujuan ringkasan untuk menyampaikan pesan atau informasi utama dengan waktu yang lebih singkat. Ringkasan fiksi adalah rangkuman singkat dari cerita atau kisah yang bersifat imajinatif. Contohnya cerita Malin Kundang. Selanjutnya ada ringkasan non-fiksi. Ringkasan ini adalah ringkasan dari sebuah kisah atau informasi yang dilatar belakangi oleh fakta nyata dan kejadian sebenarnya yang terjadi, seperti biografi seorang sejarah, seorang ilmuwan, dan lain-lain. Kalau ikhtisar itu dapat dikatakan sebagai gambaran atau uraian singkat mengenai suatu hal atau peristiwa. Poin utama dalam pembuatan ikhtisar ini adalah menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa menghilangkan tema ataupun permasalahan yang ada. Ringkasan biasanya berbentuk pendek dan senada dengan kalimat pengarang, sedangkan ikhtisar kalimatnya panjang-panjang, sekehendak hati penyusunnya. Pada penyusunan ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarang bacaan, sedangkan dalam penyusunan ikhtisar bebas mengungkapkan apa yang menurutnya mewakili inti bacaan. Materi ke-9, parafrasa. Menurut KBBI, parafrasa merupakan bentuk penguraian kalimat atau pernyataan dalam bentuk susunan kata dengan menggunakan bahasa lain sebagai penjelasan makna yang tersembunyi. Maka bentuk kalimat parafrasa harus menggunakan teknik yang mendasar agar sebuah kalimat yang kita susun sesuai dengan kaidah penulisan. Langkah-langkah parafrasa itu ada 7. Yang pertama, baca dan pahami teks asli. Yang kedua, identifikasi struktur teks. Yang ketiga, buat ringkasan. Yang keempat, ganti kalimat yang berbeda. Yang kelima, memperbarui struktur teks. Yang keenam, periksa konsistensi teks. Dan yang terakhir, perbarui dan periksa teks. Materi ke-10, surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang berisi hal-hal terkait dengan urusan kantor ataupun kedinasan, baik yang dibuat lembaga, kelompok, atau individu. Surat resmi dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi atau lembaga dengan mematuhi standar etika yang berlaku dalam penulisan surat. Macam-macam surat resmi, yaitu ada surat resmi jabatan, surat resmi organisasi, surat resmi niaga, surat resmi lamaran, surat resmi izin, dan surat resmi dinas. Selanjutnya ada tata cara menulis surat resmi. Yang pertama itu struktur surat resmi: kepala, kop surat, tanggal, nomor perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Yang kedua, bahasa yang digunakan formal dan baku. Yang ketiga, tata letak dalam penulisan rapi dan konsisten. Yang keempat, isi surat harus jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang lebih personal dan tidak resmi. Seringkali ditunjukkan kepada anggota keluarga, teman, atau kenalan. Biasanya isi surat ini mencerminkan perasaan, opini, atau informasi antar individu dalam lingkungan pribadi. Macam-macam surat pribadi itu adalah surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk sekolah atau kerja, surat berita keluarga atau sahabat, surat ucapan terima kasih, surat panggilan kerja, dan surat izin cuti. Tata cara menulis surat pribadi ini: yang pertama, struktur pribadi terdiri dari kepala surat, heading yang mengandung nama dan alamat pengirim, tanggal penulisan, nama dan alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan penerima. 2. Bahasa yang digunakan cenderung informal, akrab, dan personal. Yang ketiga, isi surat bersifat personal dan topiknya juga beragam. Surat pribadi harus ditulis dengan sopan, santun, dan menghargai orang yang menerimanya. Materi ke-11, formulir dan kwitansi. Formulir menurut KBBI adalah sebuah helai kertas, isian atau surat isian yang sudah diisi dan segera harus diberikan kepada bagian pendaftaran. Formulir dapat juga diartikan sebagai selembar kertas atau lebih yang memiliki ruang terhormat dan harus diisi oleh pendaftaran atau penggunanya.
Ragam bentuk formulir. Formulir berbentuk hard copy merupakan formulir yang dicetak pada kertas, dan formulir berbentuk soft copy merupakan formulir yang berbentuk file dokumen seperti G-form. Selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh pihak penerima uang dan diberikan oleh pihak yang membayar. Kwitansi harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu sesuai aturan yang berlaku. Contoh pengisian kwitansi: nomor kwitansi atau tanda terima, tempat dan tanggal pembuatan kwitansi, nama, produk, nominal pembayaran, tujuan pembayaran, tanda tangan, materai, dan stempel perusahaan. Ragam-ragam kwitansi. Kwitansi transaksi produk adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan untuk pembelian suatu produk dan bahwa produk tersebut telah diserahkan kepada pembeli. Yang kedua itu ada kwitansi transfer uang. Bukti transaksi uang menunjukkan bahwa sejumlah uang telah ditransfer dari satu rekening ke rekening lainnya. Materi ke-12, naskah pidato. Menurut Muqayyimah, pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi dapat disimpulkan berpidato adalah mengungkapkan gagasan-gagasan dari seseorang kepada orang lain dengan teknik penyampaian secara lisan. Jenis-jenis pidato ini ada 3. Ada pidato persuasif, pidato rekreatif, dan pidato informatif. Pidato persuasif ini adalah pidato yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Pidato rekreatif ini adalah pidato yang tujuan utamanya untuk menghibur. Dan yang terakhir itu adalah pidato informatif. Pidato yang berisikan informasi yang harus disampaikan dengan terstruktur, logis, dan jelas. Langkah-langkah menyusun teks pidato: yang pertama, menentukan tema, menentukan maksud dan tujuan isi pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan, membuat kerangka, dan menyunting naskah pidato. Mungkin cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.